Riverman. Riverman itu terdiri dari dua kata. River sama a man. River artinya sungai alias kali. A man artinya manusia. Jadi riverman artinya adalah manusia sungai. Nah, di sini riverman artinya superhero penjaga sungai supaya sungai tetap bersih dan perawan. Biasanya laki-laki suka mengotori sungai, buang sampah sehingga ada noda-noda dan akhirnya tidak perawan. Nah, tugasnya riverman ini menjaga sungai supaya tetap perawan, ting-ting begitu. Riverman storytelling episode pertama. Di pagi hari yang indah, di mana matahari terbit dari sebelah timur agak ke selatan, mojok. Kenapa mojok? Karena di mana-mana kalau mojok itu lebih asik, guys, daripada jomblo, nggak punya siapa-siapa, begitu kan, guys. Embun pagi di dedaunan, di pepohonan, lembut sekali, selembut kulitnya bayi perawan ting-ting gitu. Bayi kan perawan toh, nggak mungkin bayi langsung janda ya kan. Bayi itu selalu perawan dan kulitnya itu mulus. Jadi embun pagi itu semulus kulit bayi yang masih perawan ting-ting, guys. Oke. Di pagi itu Rohmat itu adalah siswa yang anaknya orang kaya, guys. Tanahnya berhektar-hektar, usaha bapaknya itu banyak. Dia datang ke sekolah menggunakan mobil mewah kesayangannya, yaitu Rolls Royce Spectre, guys. Ini orang kaya, ini harganya 20 miliaran, guys. Kalau yang miskin kere-kere nggak sanggup lah beli lah gitu kan. Jadi datang ke sekolah pakai Rolls Royce Spectre gitu kan, keren kan gitu kan. Hari itu tapi agak sial buat Rohmat karena langsung disuruh menghadap Bu Guru di ruang guru, dimarahi habis-habisan, guys. Bu Guru berkata, Rohmat, kamu itu 20 kali nggak lulus ujian nasional. Alias 20 tahun tinggal kelas. Kamu itu niat sekolah nggak sih gitu kan. Bu Guru marah gitu. Lalu Rohmat yang orang kaya biasa. Orang kaya mau dimarahi tetap santai kan. Duit bisa mengubah segalanya gitu kan. Orang marah dikasih duit nggak jadi marah begitu, guys. Nah, Rohmat dengan santai menjawab dong gitu kan. Saya itu sekolah sebetulnya nggak niat loh, Bu. Saya tuh niatnya mancing gitu kan. Di pinggir kali belakang sekolah gitu kan. Karena bapak dan ibu saya menyuruh sekolah, akhirnya saya sekolah. Tapi saya nggak niat sekolah, niatnya mancing di pinggir kali belakang sekolah. Bu Guru tambah marah dong gitu kan. Kamu itu kalau tidak mau sekolah, masa depan kamu itu bagaimana loh nanti, Mat? Masa depan kamu itu loh gitu. Rohmat orang kaya gitu kan. Jawab dengan santai. Begini loh Bu Guru. Alhamdulillah bapak saya itu kaya raya. Tanahnya berhektar-hektar, usahanya banyak, Bu. Masa depan saya insya Allah udah pasti jelas. Cerah, gemilang, kinclong-kinclong gitu kan. Lalu Bu Guru kebetulan tetap tidak mau kalah. Meskipun kamu anaknya orang kaya, Mat, kamu tetap harus rajin belajar demi masa depan kamu, walaupun bapakmu kaya raya gitu kan. Lalu Rohmat orang kaya gitu kan, jawab dengan santai lagi, guys, setengah menghina gitu kan. Sekolah itu hanya untuk anak-anaknya orang kere yang masa depannya tanda tanya, Bu. Kalau saya kan masa depannya udah jelas gemilang, kinclong-kinclong gitu kan, menyala-nyala bangku gitu kan. Bapak kaya raya, duitnya banyak, warisan di mana-mana, kantor di mana-mana, usaha mana-mana. Ada yang mohon maaf ya, ternak lele punya, ternak bebek punya gitu kan, ternak apa lagi gitu kan. Semua ternak ada gitu kan. Yang nggak ada itu ternak koruptor. Karena bapaknya Rohmat itu kaya raya tapi jujur. Beda dengan di negara sebelah gitu kan. Kaya raya banyak yang tidak jujur. Jadi ternak koruptor nggak mau. Ternaknya bebek, lele, dan kawan-kawan. Orang kaya jujur, berkah, barokah gitu kan. Lalu Bu Guru nggak bisa menjawab. Iya betul juga ya dalam hati Bu Guru itu. Betul juga ya, sekolah itu kan hanya untuk anaknya orang kere, hanya untuk ibarat kata yang masa depannya tanda tanya begitu. Kalau masa depan yang cerah,
Sekolah itu cuma iseng-iseng aja guys gitu kan. Jadi nggak usah serius-serius. Masa depan udah cerah. Ngapain serius sekolah gitu kan. Masa depan udah pasti gitu kan. Jadi kalau sekolahnya orang kaya sama sekolahnya orang miskin beda guys. Sekolahnya orang miskin rajin belajar supaya pinter, supaya ranking satu. Kalau orang kaya mah sekolahnya mah ya iseng-iseng aja, setengah kayak formalitas gitu kan. Jadi ya nggak utama begitu loh. Pendidikan tuh nggak utama. Orang kaya guys, masa depan udah cerah, kinclong menyala bangku haze, udah cerah guys. Di pagi selanjutnya, di mana kabut masih tebal sekali. Setebal apa guys? Setebal struk tagihan cicilan di dalam dompet itu kan. Ada yang cicilan motor, ada cicilan mobil, ada cicilan rumah, ada cicilan kartu kredit. Setebal itulah kabut pagi itu. Bu guru menghadap kepala sekolah. Bapak kepala sekolah yang baik hati dan bijaksana bicara sama bu guru. Bu, Rohmat itu siswa kita yang paling bandel, yang 20 tahun nggak lulus ujian nasional, yang 20 tahun tinggal kelas. Itu tolong diberi pendidikan privat. Jadi kemanapun Rohmat berada, bu guru harus ikuti dan memberikan pelajaran dimanapun yang Rohmat mau. Jadi ibu harus mengalah sama Rohmat. Guru privat gitu. Bu guru kaget, apa? Saya jadi guru privatnya Rohmat. Anak paling bandel 20 tahun nggak naik kelas, 20 tahun nggak lulus ujian nasional. Kaget bu guru. Karena ya banyak bu guru yang angkat tangan geleng-geleng kalau menghadapi Rohmat. Lalu bapak kepala sekolah guys menjelaskan. Begini loh bu. Rohmat itu memang bandel sebandel-bandelnya orang gitu kan. 20 tahun nggak lulus loh. 20 tahun tinggal kelas. Itu memberikan nama buruk buat sekolah kita. Saya tidak ingin ujian nasional yang ke-21 Rohmat tidak lulus lagi. Makanya ibu tolong kerja keras demi nama baik sekolah supaya Rohmat ujian nasional yang ke-21 lolos. Sebagai kompensasi, maka bu guru insentif bulanan saya tambah 50.000. Jadi bu guru bisa senang menjadi guru privatnya Rohmat begitu bu. Ya akhirnya bu guru terpaksa menyetujui menjadi guru privatnya Rohmat. Kemanapun Rohmat pergi maupun mancing, bu guru ikut gitu kan. Karena bu guru itu kan bu guru honorer ya kan. Gajinya cuma 300.000 per bulan. Jadi dikasih insentif 50.000 per bulan. Jadi total 350.000 per bulan. Itu sudah senang sekali. Karena ibu guru itu kan orangnya sederhana. Jadi 350.000 per bulan sudah cukup. Namanya aja guru honorer. Nggak usah banyak-banyak gajinya gitu kan. Keesokan harinya, di pagi hari, di mana burung-burung, terutama burung cucak roh, burung murai dan kawan-kawan, bernyanyi merdu di pagi hari, semerdu nyanyian emak-emak di tanggal tua. Jadi sekali lagi, semerdu nyanyian emak-emak di tanggal tua. Gitu. Jadi merdu sekali, ding 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 ding, nah begitulah. Rohmat sudah bosen dengan mobil Rolls Royce, ganti ke sekolah bawa mobil Range Rover SV seharga 10 miliar guys. Orang kaya, bebas dong. Orang kaya mau mobil. Mobilnya banyak mewah-mewah. Branded guys. Mobilnya Rohmat tuh branded guys. Yang kemarin bawa Rolls Royce, sekarang bawa Range Rover guys. Branded. Tidak hanya mobilnya yang branded. Sempaknya Rohmat juga branded guys. Sempaknya Rohmat itu produksi perusahaan sempak Perancis yang sangat terkenal, yaitu PT Sempak Corporation Internationale yang berpusat di Perancis. Sekali lagi, sempak branded yang dibuat di pabrik sempak Perancis, yaitu PT Sempak Corporation Internationale gitu ya, seperti itu. Nah, lalu Rohmat waktu itu ke sekolah
cuma niat absen saja. Setelah itu mancing. Biasa, hobi mancing, mancing mania bro. Sesuai aturan, akhirnya ibu guru mengikuti Rohmat mancing di sungai. Mereka mancing berdua sambil ibu guru membawa buku pelajaran, memberikan pelajaran sedikit demi sedikit kepada Rohmat supaya nyantol dan supaya Rohmat bisa lulus ujian nasional yang ke-21, guys. Kemudian ibu guru ngomong sama Rohmat, "Mat, Rohmat," gitu kan. "Ada apa ibu guru cantik?" gitu kan. "Begini, Mat. Hari ini saya ingin memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada Rohmat. Bagaimana, Mat?" gitu kan. Oke, gitu kan. Oke, gitu. Bu guru akhirnya senang dan memulai pelajaran bahasa Inggris. Sesuai aturan harus ada pretest dulu, guys. Lalu Rohmat mendapatkan pretest. "Mat, Rohmat," gitu kan. "Ada apa bu guru yang cantik jelita? Tata. Apa artinya understand?" gitu kan. Lalu Rohmat mikir, biasa kan orang goblok kan mikir, loading dulu. Orang kaya tapi goblok gimana ya? Loading dulu. Tit, seperti kode Morse gitu kan. Tit. Nah, begitu. Langsung ketemu jawabannya. Understand, Bu. Understand itu terdiri dari dua kata, Bu. Under sama stand, Bu. Under itu artinya underwear alias sempak. Stand artinya berdiri. Jadi understand itu ada sesuatu yang berdiri di dalam sempak. Apa itu? Ayo. Langsung bu guru marah besar. Marah habis-habisan. Terjadi pertengkaran hebat antara Rohmat dengan bu guru yang cantik jelita itu. Pertempuran itu terjadi di darat, juga terjadi di air alias di dalam sungai. Terjadilah perkelahian gitu kan antara guru dan murid gitu kan. Karena saling-saling mempertahankan argumen. Bu guru mempertahankan argumen dia, Rohmat mempertahankan argumen dia bahwasanya understand itu terdiri dari dua kata, under yang artinya underwear alias sempak, stand artinya berdiri. Jadi understand menurut Rohmat adalah ada sesuatu yang berdiri di dalam sempak. Apa itu? Ayo, itu berantem. Setelah beberapa menit berantem, akhirnya mereka damai dan mancing kembali, guys. Dan dapat tangkapan ikan yang banyak besar-besar, guys. Lalu tanyalah si bu guru, "Mat, Rohmat, ini ikan apa?" gitu kan. "Ini namanya ikan kocolan, Bu," gitu kan. Kan kalau ikan gabus tuh bahasa Jawanya itu kan ikan kocolan gitu kan. "Oh, ikan kocolan, oh, kocolanmu besar sekali, Mat," gitu kan. "Lebih besar daripada tangannya ibu loh." Lalu Rohmat jawab, "Iya Bu, memang di sungai sini memang kocolannya besar-besar Bu," gitu kan. Kocolannya itu luar biasa. Kalau dimasak satu ekor saja satu wajan nggak muat Bu, begitu. Lalu mereka akhirnya pembicaraan cair yang awalnya berantem akhirnya cair. Nah, di balik kemesraan mereka berdua antara bu guru dengan Rohmat, ternyata ada yang ngintip alias ada orang ketiga. Siapa itu? Dia adalah Ratu Penjaga Sungai Bengawan Solo, guys. Sekali lagi, Ratu Penjaga Sungai Bengawan Solo. Jadi dari tadi Rohmat belajar understand, di mana understand itu artinya kan ada sesuatu yang berdiri di dalam sempak, understand. Sampai Rohmat belajar kocolan gitu kan, sampai bahas kocolan gitu kan. Ternyata diintip sama Ratu Penjaga Sungai Bengawan Solo, begitu. Ada apa ini? Siapa Ratu itu? Ratu Sungai Bengawan Solo itu siapa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Mengintip kemesraan mereka berdua, gitu. Lalu akhirnya sore tiba dan Rohmat mengantar bu guru pulang ke rumahnya. Dan Rohmat pun pulang ke rumahnya naik mobil Range Rover. Orang kaya, guys. Orang mobilnya gonta-ganti AC. Pagi berganti, pagi hari berikutnya. Matahari terbit dari timur agak sebelah utara. Jadi gantian, guys. Jadi awalnya timur agak utara, besoknya timur selatan, selatan utara lagi, mojok. Intinya mojok. Karena sesuatu yang mojok itu selalu asik daripada jomblo. Jadi matahari pun suka mojok, guys. Hari ini matahari terbit dari timur agak mojok ke utara, guys. Suasana pagi yang mewah. Rohmat datang, guys. Datang ke sekolah
Biasa. Orang kaya guys. Membawa mobil mewah Bugatti Veyron guys. Orang kaya. Jadi Rohmat datang ke sekolah hari ini bawa mobil Sprott. Ya. Mobil Sprott. Ya mobil Sprott lah gitu kan. Mewah gitu kan. Mobil Sprott itu biasa. Dia cuma absen doang mau menjemput Bu Guru mancing guys. Gitu kan. Suasana pagi di pinggir kali, Rohmat dan Bu Guru mengawali mancing. Ternyata guys, sekali celup langsung strike. Dapat ikan banyak, dari mulai ikan kocolan maupun ikan lele, ikan gurame juga dapat. Jadi banyak, ada kocolan, ada ikan lele, ada ikan gurame besar-besar guys. Besar-besar gitu kan. Lalu Rohmat itu bercanda sama Bu Guru. Bercandanya bagaimana? Bu Guru, ada apa Rohmat gitu kan? Apa bedanya ikan lele sama ikan kocolan begitu kan? Lalu Bu Guru menjawab, bedanya rasa dagingnya beda. Oh salah. Lalu Rohmat menjelaskan, bedanya kalau ikan kocolan itu sering ke salon Bu, makanya nggak punya kumis. Jadi kumisnya dicukur. Makanya nggak punya kumis. Kalau lele nggak mau cukur kumis, jarang ke salon. Itu bedanya. Langsung berkelahi guys, berkelahi lagi. Guru dan murid berkelahi lagi di darat sama di air gitu kan. Di darat sama di air. Setelah selesai mereka berkelahi, mereka akhirnya mendapat tangkapan yang banyak, bakar-bakaran di pinggir sungai. Akur lagi. Jadi berantem, akur, ntar berantem lagi guys. Oke. Lalu sambil bakar-bakaran di pinggir kali, bakar ikan guys. Bu Guru memberikan pelajaran guys. Rohmat gitu kan. Hari ini kita belajar pelajaran biologi gitu kan. Lalu Rohmat ngomong, Bu, saya tidak suka pelajaran biologi Bu. Saya sukanya pelajaran biologis. Langsung kepalanya Rohmat dipukul, berantem lagi guys. Masa pelajaran biologis? Memang ada pelajaran biologis. Kalau di sekolah kan pelajarannya biologi, nggak boleh belajar pelajaran biologis begitu. Oke. Setelah berantem, rukun lagi, bakar-bakaran lagi guys. Biasa, guru sekarang kan emosian guys, suka berantem. Kita sebagai siswa siap-siap aja, kapan aja ngajak berantem siap gitu kan. Lalu Bu Guru sama Rohmat sambil bakar-bakaran belajar pelajaran biologi gitu kan. Rohmat gitu kan. Saya mau nanya gitu kan. Air mata itu keluar dari lubang apa gitu kan. Lalu Rohmat jawab, lubang hidung Bu. Salah. Lalu Rohmat berpikir lagi, loading lagi kan orang goblok. Ding 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 gitu. Lubang telinga. Salah gitu. Berpikir lagi, ding 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 ding. Lubang pori-pori. Salah gitu. Akhirnya Rohmat mulai berpikir keras gitu. Air mata itu keluar dari lubang apa ya gitu kan. Lubang apa ya gitu. Lubang pori-pori salah. Lubang telinga salah. Lubang hidung salah. Nah terus keluarnya dari lubang apa ini air mata itu kan. Ini kan pelajaran biologi gitu kan. Air mata itu keluarnya dari lubang apa? Akhirnya berpikir. Akhirnya Rohmat menjawab. Air mata itu keluar dari lubang kenikmatan Bu. Langsung berantem lagi Bu Guru sama Rohmat. Berantem di darat, berantem di air gitu kan. Ketika mereka berantem itu, sekali lagi dan sekali lagi, selalu ada orang ketiga guys. Siapa itu? Ratu penjaga sungai Bengawan Solo guys. Sekali lagi, Ratu penjaga sungai Bengawan Solo. Apa ini maksudnya? Rohmat sama Bu Guru diintip-intip, maksudnya apa ini? Pertanyaannya adalah, siapa dan untuk tujuan apa Ratu penjaga sungai Bengawan Solo mengintip kemesraan Rohmat sama Bu Guru? Apa maksudnya? Tujuannya apa? Jawabannya ada di episode kedua guys. Sampai jumpa di storytelling Riverman, manusia penjaga kali, episode kedua. Saksikan ya, saksikan.